Polisi membongkar sindikat pemalsuan buku pengujian kendaraan bermotor atau buku KIR. Setidaknya 6 pelaku ditangkap dengan berbagai peran. Keenamnya ditangkap saat sedang mencetak buku KIR palsu untuk diedarkan. Sejumlah barang bukti yang disita seperti ratusan buku KIR palsu, stempel buatan, dan seperangkat komputer untuk memasukkan dokumen. Saudara, unit Jatanras dari Polres Metro Jakarta Utara berhasil membongkar sindikat pengujian buku kendaraan bermotor atau buku KIR. Polisi menangkap 6 tersangka di mana mereka bermarkas di Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara. Bagaimana kronologi kejadiannya dan bagaimana mekanisme pemalsuan buku KIR ini? Ikuti terus penelusuran kami hanya di Gelar Perkara. Sindikat ini menawarkan jasanya kepada sopir truk yang malas mengurus dokumen karena harus melalui serangkaian proses. Para pelaku menawarkan jasanya dari mulut ke mulut kepada para sopir truk yang biasa mengaspal di Jakarta Utara. Bagaimana cara Anda bisa menjalankan aksi ini, Pak? Saya kebetulan dapat data-data buat kepengurusan itu dari inisialnya M. Nah, jadi data itu saya suruh kerjain dengan ponakan saya itu yang berinisial A sama B. Oke, peran Bapak di sini sebagai apa, Pak? Saya hanya sebatas penerima data-data, terus suruh kerjain si A sama B itu. Oke, ada berapa orang, Pak, yang terlibat di sini? Di sini ada 6. Ada 6. Kemudian perannya seperti apa, Pak? Membagi tugasnya seperti apa di sini? Saya nggak tahu sebabnya begini. Yang saya tahu hanya di atas saya aja ada. Di atas saya itu dia nyuplai bahan baku. Oke. Nah, di atas saya itu saya nggak tahu sebab saya nggak kenal. Oke. Kemudian data-data yang Bapak terima itu Bapak dapat dari mana semua itu? Itu tadi yang inisial M. Oke, baik. Kemudian dari mana bisa muncul ide untuk melakukan aksi ini, Pak? Itu gimana ya? Ide ini nggak ada waktu awal aja. Dulu pernah ada ponakan ini bisa dia. Oke, baik. Jadi bukan dari saya idenya. Ini ponakan semua yang mengerjakan. Gitu, saya hanya sebatas dia bisa bikin kayak begini. Akhirnya saya cari konsumen lah gitu. Oke, nah cara mendapatkan pembelinya itu seperti apa, Pak? Mekanismenya? Cara apanya? Cara untuk bisa mendapatkan pembelinya, ini mekanismenya secara teknis seperti apa? Ya itu paling mengasih tahu data-datanya apa aja yang untuk dikerjakan untuk pembuatan ini. Oke, berapa lama, Pak, proses pengerjaan itu kira-kira? Prosesnya kurang lebih ya kalau pokoknya diantarin pagi sore jadi. Oke. Ada berapa kira-kira jumlah buku palsunya, Pak? Terus tahu nggak, Pak, infonya buku palsu itu dapatnya dari mana? Saya nggak tahu kalau mengenai infonya, sebabnya saya hanya disuplai aja, minta buku udah dikirim. Oke. Jadi di sini perannya Bapak berarti menyiapkan data, kemudian setelah itu data tersebut diberikan kepada teman Bapak itu ya, Pak? Mereka tugasnya sebagai apa, Pak? Pembuatnya. Stempel, tanda tangan? Semua sampai jadi baru diserahin ke saya. Oke, nah kalau sudah jadi langsung kembali ke Bapak lagi dan diserahkan kepada pembeli itu? Iya. Oke, pembelinya Bapak dapatkan dari link atau mereka datang sendiri ke Bapak atau seperti apa? Pembelinya iya, paling datang aja sendiri. Perkara ini terungkap berawal laporan beredarnya buku KIR palsu. Berdasarkan pengembangan, polisi menggerebek sebuah rumah di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Terkait pengungkapan kasus ini, apakah berdasarkan laporan dari masyarakat? Dapat saya jelaskan, awalnya pengungkapan kasus pemalsuan surat ini, kami dari Polres Metro Jakarta Utara, khususnya unit Jatanras, sedang melaksanakan patroli. Pada saat melaksanakan patroli, kami melihat seorang laki-laki dengan gelagat yang mencurigakan.
Sehingga kami hampiri, ternyata yang bersangkutan membawa buku KIR. Setelah kami interogasi, dia mengakui bahwa buku KIR yang ia bawa, yang mana dengan inisial M tersebut, dia mengakui bahwa itu palsu. Dan dia juga mengatakan kepada kami bahwa dia mendapatkan buku KIR yang diduga palsu tersebut dari seorang yang bernama yang berinisial H. Kemudian kami melakukan pengejaran dan kami mendapatkan H tersebut. Kemudian H itu juga mengakui dia mendapatkan KIR yang dia berikan kepada M tadi dari seorang yang bernama MAM. Dari saudara MAM inilah ternyata yang bersangkutan merupakan mencetak langsung, dan dia dibantu oleh beberapa rekannya atas nama A dan B. Kemudian di mana tempat pemalsuannya serta sejak kapan sindikat ini melakukan aksi kejahatannya, Pak? Tempat pemalsuan atau pembuatan dan percetakan dari buku palsu atau alat surat-surat palsu tersebut yaitu di rumah saudara A yang pada saat sekarang ini masih dalam daftar pencarian orang, yang ia merupakan anggota dari saudara MAM tersebut. Di sanalah kami mendapatkan 1 unit komputer dan segala peralatan yang digunakan untuk pemalsuan surat tersebut. Kemudian bagaimana sindikat tersebut melakukan pemalsuan tanda tangan, kemudian stempel, serta bagaimana cara mereka bisa mendapatkan pembeli? Untuk mereka bisa mendapatkan tanda tangan maupun stempel dan lain sebagainya, berdasarkan setelah kami mendatangi MAM tersebut, ternyata di sana ada 1 unit komputer, kemudian ada beberapa jenis stempel. Kemudian dia juga bisa memasukkan tanda tangan, sehingga secara kasat mata orang lain pun melihat, secara orang awam pun melihat, pasti yang dia bawa itu adalah asli. Namun kami setelah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Jakarta Utara yang menyatakan bahwa buku KIR tersebut adalah palsu. Seberapa mirip buku KIR yang asli dengan yang palsu ini, Pak? Untuk tingkat kemiripannya itu sangat tinggi, dan berdasarkan Dinas Perhubungan tersebut, secara kasat mata itu akan terlihat asli. Menurut Dinas Perhubungan, pengurusan buku KIR kini dapat dilakukan secara online. Langkah ini adalah wujud memudahkan pelayanan dan menghindari peredaran buku KIR palsu. Yang terkait dengan pada saat kendaraan tersebut untuk pengecekan jalan, buku KIR itu merupakan bagian daripada kelengkapan pemeriksaan kendaraan di jalan. Nah, rasa kekhawatiran itu ditambah juga dengan kesiapan daripada kendaraan tersebut. Sebagai contoh, misalnya kendaraan tersebut over dimensi. Nah, begitu dilakukan pengecekan, itu tidak diperbolehkan atau tidak lulus. Baik terkait dengan penekanan KIR palsu, dari Disub ya kan telah melakukan pengawasan ya petugas-petugas di lapangan untuk mengecek terkait dengan persyaratan teknis kendaraan dan laik jalan bagi kendaraan-kendaraan tersebut. Nah, melalui aplikasi yang kita sebut dengan CekKIR. Melalui aplikasi CekKIR itu bisa dengan memasukkan nomor kendaraan atau nomor KIR. Nah, dari situ dapat dilihat ya terkait dengan apakah kendaraan itu lulus atau memang tidak lulus atau memang sudah habis masa berlakunya. Terkait dengan teknologi yang kami terapkan, yaitu terkait dengan penggunaan buku yang saat di bawah tahun 2020 itu kita masih menggunakan berupa buku uji. Nah, sejak awal 2020 sampai dengan saat ini kita menggunakan smart card yang terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama itu berupa kartu smart card-nya, dan yang kedua itu adalah berupa stiker, dan yang ketiga adalah lembar hasil uji. Nah, dari smart card ini dilengkapi dengan QR code yang itu akan digunakan untuk pengecekan keabsahan daripada smart card tersebut, baik itu dilakukan di pengujian kendaraan bermotor maupun bagi petugas-petugas yang ada di lapangan. Menurut pengamat transportasi, alih-alih mencari jalan pintas, para sopir truk tergiur tawaran pelaku pemalsuan.
Motivasi para pengemudi khawatir kendaraannya tidak lulus uji. Untuk itu saudara, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Ellen selaku pengamat transportasi untuk mengetahui lebih lanjut seperti apakah modus yang dilakukan oleh para pelaku ini. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Ya, Ibu, ini terkait kasus ini Bu, mengapa modus seperti ini itu selalu saja terjadi Bu? Ya, pelanggaran ya, boleh dikatakan ini pelanggaran ya kalau ada masalah ini. Itu terjadi karena memungkinkan adanya hal tersebut. Itu bisa karena memang kendaraannya itu tidak layak untuk dioperasikan atau dijalankan, dan juga kasus-kasus tertentu, misalnya ya ini terjadi sebelum pandemi dulu ya, di Jakarta itu kan antriannya panjang ya, karena kalau panjang tunggunya lama, maka angkutan umum itu tidak bisa narik, taksi juga misalnya tidak bisa beroperasi. Nah, karena itulah mereka mencari jalan pintas. Dan jalan pintas itu ya sebenarnya bukan saja di Jakarta, di kota, kabupaten, daerah-daerah juga banyak terjadi. Dan oleh karena itu memang saat ini sih sudah ada usaha dari pemerintah, dari Kementerian Perhubungan untuk membuat kartu pintar ya, jadi dengan buku lulus uji elektronik gitu ya, supaya tidak ada lagi yang namanya menunggu kartu buku uji gitu. Nah, itu yang juga membuat lama gitu. Oke. Apa sih yang menjadi motivasi para pelaku? Apakah karena perusahaannya atau para supir yang mungkin malas untuk membuat ini secara resmi? Ya, modusnya itu yaitu kan kemungkinan besar bahwa kendaraan itu tidak layak. Itu kemungkinan besar, sehingga dengan tidak layak itu mereka kalau harus diujikir kan harus akhirnya tidak lulus uji. Ketika tidak lulus uji tidak boleh beroperasi, atau nanti kena penegakan hukum di jalan karena tidak layak. Nah itu karena itulah kalau misalnya apakah itu perusahaannya atau bagaimana, bisa banyak hal ya, bisa si supirnya, bisa juga si perusahaannya. Itu tergantung dari kasus demi kasus yang terjadi. Kasus ini, saudara, ternyata merupakan satu kelompok atau jaringan pemalsu yang berada di wilayah Jakarta Utara. Ternyata setelah diusut oleh pihak kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara mengatakan bahwa mereka sudah melakukan aksi kejahatan ini sudah hampir 1 tahun. Kini para pelaku tersebut terjerat pasal 263 KUHP dengan ancaman 6 tahun penjara. Gracia Adur, Riki Sultana, Kompas TV, Jakarta.